Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Tia Krim dengan judul Penampakan Dua Sosok Pria Korban Kecelakaan Kereta Api. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Gua ingat, hampir 1 bulan sepulang dari praktek kerja lapangan di kampus gua sempatkan untuk refreshing, yaitu dengan memancing. Pada waktu itu, gua memilih spot memancing di bawah rel kereta api. Walau gua tahu bahwa rel kereta api tersebut terbilang angker, tapi gua gak peduli. Soalnya gua belum pernah mengalami sendiri. Karena banyak orang yang memancing dan tempatnya pun dekat dengan jalan raya. Cuman untuk pulang aja gua harus melewati kebun kosong yang agak ada penerangan lampu. Kira-kira panjang jalan yang harus dilewati 400 meteran lah, kurang lebih. Gua memancing pada malam hari karena biasanya kalau pada malam hari banyak yang strike. Orang-orang yang mancing di sana biasanya berpindah-pindah dari mulai bawah rel, atas jembatan, hingga di bawah jembatan kali. Letaknya pun gak terlalu jauh dari rumah gua, kira-kira sekitar 1 kilometer. Malam itu gua janjian sama temen gua, sebut aja namanya Teddy. Kebetulan dia juga hobi memancing sama gua, jadi agak cocok lah. Singkat cerita, sampailah gua di tempat Teddy. Gua langsung berangkat setelah menjemput Teddy menuju spot yang kira-kira bagus untuk kita memancing. Kita berangkat menggunakan sepeda karena dekat dan lebih aman ditinggal ketimbang kita harus menggunakan motor. Setelah sampai di tempat di mana kali jembatan rel kereta api tersebut, mulailah kita sibuk menyiapkan persiapan buat mancing. Walaupun kita mancing berdekatan, gua sama teman gua gak pernah ngobrol apa-apa. Kita cuman fokus pada jorang masing-masing. Nah, setelah beberapa lama, gua memutuskan untuk pindah di bawah rel kereta api. Sedangkan Teddy, teman gua, fokus ke samping bawah rel. Gua ingat, di situ ada 3 pemancing. Gua, Teddy, dan satu lagi pemancing yang lain yang di bawah rel. Dan gua bersama pemancing tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, si pemancing tersebut meninggalkan gua, dan gua sendirian di situ. Gak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Dia sendirian dan gak bawa alat pancing seperti pada umumnya. Tapi pada waktu itu gua gak ngerasain ada hal yang ganjil. Cuman ketika gua memperhatikan wajahnya, dia terlihat pucat. Dia seorang laki-laki yang memakai pakaian agak lusuh. Namun gua gak terlalu peduli. Gua tetap aja fokus pada joran gua. Sesekali gua sempet nawarin dia roti, air minum, serta rokok. Namun dia hanya diam aja tak menjawab. Dia tetap diam di samping gua. Gua masa bodoh pikiran waktu itu, karena pikiran gua benar-benar terfokus pada jorang pancing gua. Sampai nggak tahu kapan pas gua nengok, ternyata laki-laki itu sudah tidak ada. Emang gua juga nggak ngeliat kapan dia pergi.
Di sela-sela memancing, gua sempat melihat teman gua. Apakah dia dapat ikan atau enggak? Gak lama kemudian, Teddy teman gua didekatin sama seseorang pria. Dan pria itu berbeda dengan pria yang berada di samping gua pada waktu itu. Setelah hampir 4 jam gua memancing, gua pun memutuskan untuk nyamperin teman gua. "Tumben, Ted, kagak ngangkat," ucap gua. "Iya nih, padahal tadi ada yang mancing dapat banyak," jawab Teddy. Setelah ngobrol panjang lebar, gua ngomong sama dia. "Lu kayaknya tadi asik ngobrol sama siapa, Ted?" tanya gua. "Ngobrol? Ngaco lu ah. Siapa juga yang ngobrol?" jawab Teddy. Gua agak kaget pada waktu itu. Gua lanjut bertanya. "Nih, gua lihat lu tadi ngobrol sama seseorang," tanya gua. "Sumpah kagak. Wong gua dari tadi mancing sendirian. Yang dapat juga yang mancing tadi lewat doang, makanya gua tahu dia dapat ikan banyak. Bukan mancing bareng gua. Lagian dari tadi juga gua sendirian tuh," jawab Teddy. "Terus yang gua lihat siapa dong yang di samping Teddy?" pikir gua dalam hati. "Lu tuh yang tadi mancing ada yang nemenin," kata Teddy. Gua paham, yang Teddy lihat itu pemancing sebelum gua di bawah rel. Iya, tadi ada yang memancing di situ. Terus aku mancing bareng, tapi nggak lama dia pergi, jawab gua. Setelah beberapa lama, kita pun mulai merapihkan alat pancing kita masing-masing dan segera berjalan kaki menuju tempat kita menyimpan sepeda. Bro, bentar ya. Gua pengen kencing dulu," ujar Teddy. "Oh ya udah, gua sambil jalan aja ya," jawab gua ke Teddy. Nah, singkat cerita, gak lama setelah Teddy mancing, tahu-tahu kita merasakan seperti ada hawa hangat di antara keheningan dan dinginnya malam. Teddy lah yang paling banyak merasakan aura tersebut. Sementara gua masih berpikir tentang laki-laki yang ada di samping Teddy. Setelah Teddy selesai dari buang air kecil, Teddy berjalan kaki menuju sepeda. Aku masih menunggu di dekat sepeda. Namun, ketika aku menengok ke arah Teddy, tepat di belakang Teddy, ada sesosok laki-laki yang badannya tinggal setengah. Matanya melotot seperti marah memandang kita, dengan darah yang berlumuran di badannya. Itu tepatnya di samping rel kereta api. Dengan jelas pada waktu itu ketika terkena cahaya sinar rembulan, dan kita berdua melihatnya tanpa komando. Kita pun langsung menengok ke arah jalan pulang dan mencoba hendak lari ke arah tersebut. Namun, dari kejauhan di rel kereta api terlihat sesosok penampakan lagi lelaki tanpa kepala. Jaraknya sekitar 3 meter di depan kita, namun jelas terlihat. Sosok penampakan tersebut seperti lari dan mau menghampiri kita. Sontak, gua pun langsung turun dari rel ke jalan setapak, yaitu jalan ke arah kampung. Namun, apa yang terjadi? Gua melihat secara mendadak
seperti ada kepala yang menggelinding. Dan yang bikin mengerikan, ketika kepala itu menggelinding, kepala itu berhenti pas tepat di antara jalan setapak yang akan kita lewati, serta posisi kepala itu berdiri tegak dengan potongan leher di bawah, matanya yang melotot, serta darah yang masih terlihat di sekitar kepalanya. Tanpa sepatah kata yang keluar dari mulut gua langsung lari kencang mungkin. Sementara Teddy di belakang gua. Setelah hampir 500 meter gua berlari menuju jalan kampung. Gua coba nengok ke belakang. Namun ternyata Teddy gak ada di belakang gua. Gua gak tahu di mana Teddy. Apakah dia berlari berbeda arah dengan gua? Setelah gua berlari, gua mencoba minta tolong. Akhirnya gua bertemu dengan anak remaja yang sedang nongkrong. Mereka berjumlah 3 orang. Mereka nongkrong di jalan gang desa. Gua langsung minta tolong kepada mereka dengan kata-kata gua yang masih gugup dan tergesa-gesa. Mas, tolongin mas, tolongin teman saya mas, tolong mas, ayo mas, tolong mas. Pinta gua dengan gugup dan panik. Terlihat wajah mereka bingung dengan permintaan gua. Kenapa mas? Jawab salah satu pemuda itu. Teman saya mas, teman saya di sana mas. Tolong mas, cepat mas, tolongin saya mas. Pinta gua lagi. Salah satu pemuda malah terlihat gak mau menolong gua. Mungkin disangkanya gua mau menjebak atau berbuat jahat pada mereka. Tapi ketika melihat wajah gua yang keringetan dan ngos-ngosan karena lari, serta seperti ketakutan, akhirnya mereka pun memutuskan menemani gua untuk menemui Teddy. Pada waktu itu dalam pikiran gua, mungkin Teddy tetap berlari namun berbeda arah. Pada waktu itu sekalian gua mau lihatnya Teddy, sekaligus mengambil sepeda dan alat-alat pancing gua. Setelah hampir sampai di tempat di mana gua dan Teddy lihat penampakan, gua sempat melihat ke bawah lagi. Namun, gua masih melihat ada penampakan kepala yang waktu itu menggelinding. Dia masih ada di mana tempat tepat gua ngelihat kepala tersebut. Kepala itu matanya masih melotot ke arah gua. Gua sontak fokus ke arah penampakan tersebut. Sementara salah satu pemuda yang nolong gua melihat seseorang yang terkapar di pinggir rel. Gua langsung nengok ke arah yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut. Cuman pada waktu itu ada sesosok penampakan yang terlihat menghampiri orang yang terkapar tersebut. Dan gua yakin orang yang terkapar itu adalah Teddy. Pemuda yang menolong gua pun belum sempat melihat dengan jelas makhluk yang mendekati orang yang terkapar tersebut. Namun setelah beberapa langkah dia mencoba mendekati, pemuda itu langsung lari. "Setan!" teriak salah satu pemuda tersebut, mengakibatkan teman-temannya pun ikut lari. Pada waktu itu gua gak ada pilihan lain selain ikut lari dengan pemuda yang nolong gua. Padahal gua udah coba tahan ketakutan gua waktu melihat potongan kepala tersebut. Namun keberanian gua pecah
ketika salah satu pemuda tersebut berlari karena melihat penampakan. Pikir gua sambil berlari, kenapa penampakan itu masih ada? Malah menyeberang rel mendekati di mana Teddy pingsan. Dalam hati gua berbisik sambil memendam rasa takut, kaget, bahkan marah kepada pemuda yang tadi mau menolong. Justru malah lari. "Mas, aku lihat sosok makhluk setengah badan, Mas," jawab salah satu pemuda yang pertama lari itu. Gua pun diam, bingung, mau ngomong apa lagi. Gua hanya bisa pasrah kepada keadaan. Pada waktu itu gua bener-bener kayak mau nangis. Karena gua merasa bersalah banget kepada Teddy. Karena gua harus meninggalkan dia 2 kali. Nah, ketika sudah sampai di tempat pertama kali aku bertemu dengan 3 pemuda yang di depan gang tersebut. Sepertinya 2 dari mereka yang melihat, dan 1 pemuda lagi dia nggak melihat apa-apa, karena dia hanya diam. Dan waktu kita lari pun, dia sepertinya bertanya-tanya, kenapa pada lari. Gua hanya bisa berdoa dalam hati gua, semoga Teddy selamat. Semoga nggak ada kereta yang lewat. Gua takutnya kalau ada kereta yang lewat. Soalnya jarak Teddy pingsan itu terlalu dekat dengan rel kereta api. Dan kemungkinan kalau ada kereta lewat, dia bisa terserempet. Gak lama kemudian, si pemuda yang menolong gua berusaha minta tolong kepada warga desa. Gua lari ke desa mengikuti pemuda itu berlari. Setelah beberapa menit kemudian, kita pun ke sana bersama warga desa. Bahkan mereka ada yang membawa senter untuk penerangan. Kali ini gua nggak begitu takut. Karena ada sekitar 7 orang, termasuk gua dan 3 pemuda yang nolong gua ditambah para warga yang mau ngebantu gua. Setelah kita berjalan menuju tempat di mana Teddy pingsan, gua dan 3 pemuda itu terkaget. Si Teddy sudah nggak ada di tempatnya lagi. Orang-orang yang mencari pun mengarahkan sinar senternya ke sana kemari untuk mencari sosok Teddy. Namun belum ditemukan. Gua langsung stres pada waktu itu. Karena gua bingung dan tak tahu harus bagaimana. Karena Teddy nggak ada. Pikiran gua berkecambuk pada waktu itu. Teddy kemana? Apa dia udah lari? Kalau misalnya nggak lari, di bawah setan, gua harus ngomong apa sama orang tuanya? Pertanyaan tersebut berkecamuk di pikiran gua. Selang beberapa menit, akhirnya pikiran gua mulai dingin. Dan gua mencoba mengambil handphone. Gua langsung miss call ke nomor HP Teddy untuk mencari keberadaan Teddy. Dan terdengarlah HP yang berbunyi. Kita saling berhadapan menatap wajah satu sama lain dengan wajah cemas. Kemudian mencari letak di mana suara tersebut. Ternyata Teddy pingsan, tepat di mana dia kencing di sekitar alang-alang. Berjarak sekitar 3 meter dari tempat di mana dia pingsan sebelumnya. Kenapa Teddy bisa pingsan dan pindah pingsan? Kenapa dia gak lari pada waktu gua lari? Dan siapa sosok penampakan 2 pria setengah badan dan tanpa kepala? Serta sosok yang menemani kita pas kita mancing. Semua pertanyaan itu terus melintas di pikiran gua. Cuman gua gak ambil pusing. Gua ingin cepat-cepat pulang dari tempat tersebut. Akhirnya setelah Teddy ciuman,
kita langsung membawa Teddy ke tempat para warga itu berada. Kira-kira setelah keadaan kondusif, kita langsung diarahkan ke Paroni. Paroni adalah RRT kampung tersebut. Sebenarnya di samping jembatan rel kereta api, di situ ada salah satu rumah. Tapi entah kenapa, orang di rumah tersebut sepertinya enggan untuk menolong atau melihat kejadian yang gua alami. Teddy kelihatannya masih letih dengan keadaan yang dia alami. Kita diberi minum agar bisa sedikit tenang. Dan mulailah pembicaraan kita dengan Paroni. "Kenapa bisa sampai terjadi kejadian kayak gitu, Mas?" tanya Paroni. "Begini, Pak. Awal mulanya kita memancing. Ketika jalan pulang, kita dihantui sosok makhluk setengah badan dan sosok penampakan pria tanpa kepala serta kepalanya menggelinding, Pak," jawab gua mencoba menjelaskan. Semua orang di sekitar yang mendengar kata gua, kemudian mereka saling berbisik dengan orang di samping lainnya. "Mungkin itu penampakan yang kecelakaan minggu kemarin kali," ucap salah satu warga. "Emang habis ada kecelakaan kereta api ya, Pak?" tanyaku. "Ada, Mas. Emang gak tahu, Mas? Malahan 2 orang korbannya," jawab salah satu warga. Mulailah badan gua lemas mendengar pernyataan dari warga. Gua pun langsung teringat dengan orang yang mendekati gua dan Teddy ketika mancing. "Pak, apa ciri-cirinya? Kulitnya agak hitam, rambut sebahu dan kurus, Pak," tanya gua kepada para warga. "Iya bener, Mas. Itu salah satu korbannya yang sampai kebelah jadi 2, jawab salah satu warga. Warga yang lain terdiam sambil memandang kita berdua dengan penuh tanda tanya. Kemudian Pak Roni bertanya kepada gua, "Kenapa kok kamu bisa tahu ciri-ciri korbannya?" tanya Pak Roni. "Sebenarnya gini, Pak. Ketika saya mancing di bawah rel kereta api, ada seseorang yang mendekati saya. Tapi dia hanya diam. Saya lihat wajahnya pucat, Pak," jawab gua. "Terus teman gua juga dideketin, tapi dia nggak melihat, cuman gua yang lihat," tambah gua. "Berarti dia nggak diganggu?" jawab Pak Roni. "Enggak, Pak, ketika mancing," jawab gua lagi. "Terus kenapa kok bisa mengganggu sampai segitunya ketika kalian mau pulang?" tambah Pak Roni. "Di sini nggak terlalu angker, Mas. Yang angker itu tuh di sono, di kebun kosong dekat kebun tebu," jelas Pak Roni. Gua paham apa yang dikatakan Pak Roni tentang kebun itu. Dan dengan terpaksa, akhirnya gua pun ceritakan kalau Teddy kencing sembarangan. "Teman saya, Pak. Teman saya kencing. Dan gak lama kemudian, penampakan itu muncul dari belakang samping kita," cerita gua. Bener aja. Kalian sampai diganggu kayak gitunya. Nih, kalian tahu tadi teman kamu yang pingsan itu pingsan di mana? Dia pingsan pas di mana beberapa potongan jasad korban kecelakaan tergeletak di situ. "Hah?" jawab gua kompak bersama Teddy sambil ngelongo. "Kenapa bisa pindah pingsan, Mas?" tanya beberapa pemuda yang nolong kita. Dan Pak Roni langsung memandang wajah Teddy. "Sebenarnya saya masih sadar, Pak. Cuman saya tidak kuat berdiri karena saking takutnya," jawab Teddy. "Tetapi setelah memastikan lagi untuk melihat apa mata saya berhalusinasi atau tidak,
Ternyata sosok penampakan hantu yang setengah badan itu masih ada, dan seperti sangat marah. Matanya melotot dan berlumuran darah. Saya juga sempat melihat dan mendengar ada anak kecil menangis, tambahnya. Nah, setelah itu saya langsung gak inget apa-apa, jawab Teddy. Oh, anak kecil ya? Saya tahu. Itu kayaknya ada kaitannya, kata Pak Roni. Gua jadi tanda tanya sama Pak Roni. Apa kaitan yang dimaksudnya? Setelah beberapa lama, akhirnya beberapa warga pun mulai meninggalkan kita di rumah Pak Roni. Sedangkan gua melihat jam di dinding rumah Pak Roni sudah menunjukkan sekitar jam 1:20 dini hari. Gua masih dilema, bingung, gimana gua harus pulang. Untuk perjalanan pulang, gua harus melewati kebun kosong dan tentunya menyeberang rel lagi, yaitu 300 meter. Tepat di mana kita melihat penampakan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Akan dilanjut dengan di besok. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.